Nuwun sedulur semua. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Bagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Salam sejahtera buat kita semua. Jalan menuju ke pemurnian jiwa. Mengapa kita harus mencapai pemurnian jiwa? Ya karena itu jalan satu-satunya untuk menuju ke Sang Yang Suwung atau keheningan yang mutlak diperlukan kita untuk mencapai kesuwungan. Bagaimana isinya? Kita simak video berikut ini. Baik sedulur semua, dimanapun panjenengan berada, kadang-kadang kita sering mendengar istilah pemurnian jiwa. Mengapa jiwa ini harus dimurnikan? Seperti kita sadari, di saat kita dilahirkan ke bumi ini, kita lupa tugas apa yang diberikan kepada kita, sehingga kita banyak sekali mencari-cari. Maka ada istilah mencari jati diri, mencari sebenarnya siapa, mencari sebenarnya keberadaan Tuhan. Nah itu karena kita lupa. Nah diharapkan dengan pemurnian jiwa ini, maka kita dapat kembali memahami tugas kita di bumi ini. Memang kita diperintahkan sebagai khalifah, pemimpin. Tapi pemimpin yang seperti apa di bumi ini? Satu-satunya jalan untuk memperoleh pemurnian jiwa adalah menyembuhkan mental. Karena penyakit mental ini sangat berbahaya. Dan ini sangat merusak. Dan semua mengalami. Sakit mental ini sudah ditanamkan kita sejak kecil. Kita tidak diberikan mental yang merdeka, berdikari. Sehingga kita mencapai kreativitas dan kesadaran sendiri. Menjadi jiwa yang merdeka, tapi kita menjadi jiwa yang penuh tekanan, penuh paksaan, hidup dalam keterpaksaan, hidup dalam keadaan tertekan atau under siege. Nah ini memang dibina sejak kita kecil, sehingga kita lupa bahwa leluhur kita dulu sudah mencapai kesadaran murni yang tertinggi di bumi ini, di belahan bumi manapun. Sehingga Pulau Jawa dan Nusantara ini tidak perlu ada nabi. Karena kita semua sudah utusan. Kalau kita membaca istilah nabi adalah utusan, itu Jawa dan Nusantara ini tidak perlu ada nabi, karena tingkat kesadarannya yang paling tinggi sedunia atau sebumi ini. Sedangkan nabi itu diturunkan ke tempat yang kesadarannya masih rendah untuk mengingatkan jalan kembali. Nah,
kesadaran ini sengaja didikris agar kita bisa lupa. Anak cucunya nanti akan lupa hal itu, sehingga mudah untuk dijajah, mudah untuk dikeruk SDM-nya, sumber daya alamnya untuk kepentingan kapitalis. Maka dari itu, kita sekarang ini sedang tertekan dan sakit mental. Kecerdasan itu berhubungan dengan kesadaran dan pemurnian jiwa. Kalau jiwa kita sudah murni, maka kecerdasan itu akan muncul. Sehingga kalau di Jawa dan Nusantara dikenal sebagai budi pekerti. Budi itu adalah akal, pikiran, jiwa, dan hati. Sedangkan pekerti itu perbuatan. Jadi kalau akal pikiran kita sudah mempunyai kecerdasan, maka perbuatan kita akan tertata seperti kecerdasan yang kita punyai. Kecerdasan di sini adalah kecerdasan alam. Kita cerdas dalam menyelaraskan diri dengan alam. Kita cerdas dalam melampaui semua yang dilakukan oleh alam. Beda dengan kecerdasan intelektual. Dari hasil sekolah-sekolah pendidikan itu sangat berbeda dengan kecerdasan yang ini. Karena kecerdasan yang ini betul-betul diperoleh dari dalam diri. Kita harus koreksi diri kita dan menyembuhkan mental diri kita dulu. Baru kita memperoleh kecerdasan ini. Sehingga kecerdasan ini membuat budi kita menjadi levelnya naik, sehingga pekerjaan yang kita kerjakan atau pekerti, prakti, aktivitas kita akan mendukung kecerdasan ini tadi. Nah, bagaimana menyembuhkan mental kita? Apakah betul mental kita sakit? Sekarang saya bertanya kepada sedulur semua, apakah panjenengan merasa bahwa sekolah itu nikmat? Bahwa apa yang didapat dari pendidikan sekolahan itu berguna bagi sekarang kehidupan panjenengan? Bahwa apa yang dipaksakan kepada panjenengan selaras dengan hati kecil panjenengan? Panjenengan disuruh belajar bahasa asing, panjenengan disuruh menghafalkan ilmu-ilmu dari asing. Apakah nantinya berguna bagi panjenengan untuk menjalani kehidupan panjenengan? Belum tentu. Keterpaksaan ini membuat mental kita sakit, dan ini terekam ke dalam alam bawah sadar kita. Ingat bahwa pikiran kita mempunyai ribuan bit untuk mengingat. Jadi ingatan-ingatan kecerdasan itu sengaja ditutupi dengan budaya, dengan pendidikan yang tidak perlu. Nah, bagaimana kita memunculkan kembali kecerdasan itu? Atau kita membenahi mental kita? Satu-satunya jalan hanya dengan meditasi semedi. Jadi, terkadang kita meditasi ada fantasi-fantasi seperti kita melihat hantu, kita melihat ini, atau kita melihat masa depan kita melihat masa lalu kita. Ya, itu hanya fantasi. Kita jangan berhenti di situ, kita teruskan.
Nah, meditasinya berupa apa? Zikir nafas, sadar nafas. Seperti pada kesadaran murni bahwa nafas itu adalah kasih ilahi, tanda cinta dari ilahi kepada kita semua. Maka ketika kita berpedoman, silakan jenengan duduk, jenengan dengan rileks. Tandanya kalau jenengan mencapai keheningan itu rileks, tidak ada beban, tidak ada sakit. Lalu rasakan nikmatnya nafas yang keluar masuk melalui hidung kita. Kalau kita ada fantasi seperti kesemutan, ada fantasi seperti gambaran, itu sebetulnya adalah alam bawah sadar penjenengan yang muncul. Nah, itu kita amati saja, lalu kita sadari, kemudian kembalikan lagi, kita merasakan nafas kita, fokusnya ke nafas. Kita punya keinginan, itu pasti akan muncul karena itu terekam dalam alam bawah sadar penjenengan. Misalnya kalau dari dulu sejak kecil ditakut-takuti oleh orang tua, oleh lingkungan, di sana ada hantu, di sana, maka dalam meditasi akan muncul itu bayangan hantu. Ditakut-takuti penjenengan nanti jadi orang miskin kalau tidak seperti ini, terus seperti itu ditekan, maka dalam meditasi akan keluar bayangan itu. Maka abaikan, semua itu wajar karena benar-benar ini baru dimunculkan kembali. Jangan kita terpuruk atau terpenjara oleh situasi itu. Jangan itu dikultuskan menjadi, oh sebetulnya saya seperti ini. Jangan. Tetap kembali ke sadar nafas. Nah, maka di situ mental penjenengan yang sakit akan muncul, seperti penjenengan dendam dengan seseorang, penjenengan iri dengan seseorang, penjenengan benci, penjenengan membohongi, penjenengan apapun itu tertekan oleh seseorang, maka akan timbul. Nah, kalau udah itu sering timbul, maka satu-satunya jalan kembali ke nafas, sadari nafas kasih dari ilahi, hempaskan itu semua keluar, lalu sadari bahwa ilahi ini masih sayang dengan kita, masih memberikan kasih yang murni kepada kita, sehingga kita sendiri harus melepaskan semua itu energi negatif atau sakit mental yang ada dalam diri kita. Sebenarnya mudah, itu kita lakukan asal satu niat, yang kedua rutin. Jadi semua harus ada imbangannya. Kalau penjenengan niat, penjenengan rutin, maka akan tercapai. Dilakukan dengan rutinitas. Jadi nanti biasanya akan timbul fantasi seperti terbukanya mata ketiga, penjenengan bisa melihat hantu, bisa melihat ini, bisa melihat ini. Abaikan, jangan berhenti di situ. Karena itu semua nanti bonus ketika penjenengan sudah mencapai pemurnian jiwa. Tapi kalau penjenengan berhenti di situ, maka tingkatan pemurnian jiwa tidak akan penjenengan capai. Penjenengan akan hidup dikontrol oleh alam itu. Jadi saran saya, teruskan. Kembali ke sadari arti nafas keluar masuknya dalam diri kita. Jadi itu cara yang sederhana untuk menyembuhkan penyakit mental kita. Kalau fisik kita jelas, artinya kalau fisik kita sakit, maka kita kekurangan atau kelebihan zat dalam diri kita. Tinggal yang sakit apa bisa kita kontrol. Tapi kalau mental tidak.
Tapi cara mengontrol penyakit mental itu dengan meditasi. Apa gambaran yang muncul, itulah sakit kita. Sehingga kita netralisir. Nah, kalau sudah tidak ada gambaran-gambaran yang muncul, kita hening, kita suwung, itu pertanda jiwa kita sudah murni. Dan saya jamin kalau panjenengan sudah murni, artinya panjenengan sudah mendapatkan pencerahan itu, sehingga kehidupan panjenengan pasti nanti akan sejahtera. Karena yang ada hanya syukur dan kasih. Nah, sebetulnya inilah tugas kita di bumi. Kita memenuhi unsur kasih dan kita memenuhi unsur syukur. Sehingga pada saatnya kita kembali nanti, kita berada di dimensi atas, bukan dimensi bawah, di mana itu dipenuhi orang-orang yang hidupnya menderita batin, hidupnya hanya merintih kesakitan, hidupnya hanya merasakan kekurangan, ketakutan, ketidaktenangan. Itu jelas nanti ketika meninggal dipercaya roh atau jiwanya akan menjadi penghuni tingkat bawah, atau sekarang kita sebut seperti jin, setan. Nah, itu perlu manusia yang murni jiwanya untuk memberikan dia jalan naik tingkat. Kemudian kita bahas untuk tingkatan ini. Nah, tingkatan bawah ini dihuni oleh orang-orang yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian di atasnya itu dihuni oleh orang yang menunggu, atau biasa disebut tahap pengerantosan. Dia harus menunggu karena mungkin nilainya masih kurang tinggi, atau dia masih ada beban sedikit yang ditinggalkan dia, yang harus diselesaikan. Maka dalam masa penantian ini dia harus mengoreksi diri jiwa ini. Sedangkan di alam berikutnya adalah tahapan dewa, dewi, dan nirwana, atau yang sering disebut surga. Kalau di surga ini nanti beliau-beliau benar-benar orang yang sudah mencapai pemurnian jiwa dan kesadaran murni tingkat tinggi. Nah, nanti ketika ditugaskan oleh Gusti Allah, oleh Tuhan untuk kembali lagi ke bumi, berarti bumi sedang dalam keadaan kacau, maka diturunkanlah nabi. Kalau itu namanya inkarnasi. Jadi dari dewa-dewi atau orang-orang atau nabi-nabi yang menjadi utusan itu, dia rela melepaskan kenikmatannya di alam nirwana untuk kembali kepada alam manusia untuk memberikan jalan kebenaran yang terbaik, seperti dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Yesus Kristus, dan Siddhartha Gautama. Itu orang-orang yang sebetulnya sudah tercerahkan dan tinggal di alam nirwana. Dia minta untuk turun ke bumi untuk membenarkan orang-orang yang sudah terlalu sikapnya melenceng jauh dari kebenaran alam dan Gusti. Nah, itu disebut inkarnasi. Kalau seseorang dalam masa pengerantosan tadi, artinya dia masih harus menyelesaikan tugasnya untuk mencapai kesadaran murni, maka dia akan reinkarnasi ke anak cucunya. Dia harus menyelesaikan tugasnya lagi sampai ke kesadaran murni. Nah, kalau di dalam reinkarnasi nanti, kehidupan nanti, masih ada
lupa lagi, masih tidak menyelesaikan lagi, maka akan berulang. Jadi sebetulnya sedulur, apakah kematian dan kehidupan ini berpisah? Tidak. Kita menyatu terus, maka ada disebut hidup langgeng. Hanya fisik kita saja yang berganti, tapi jiwa ini adalah jiwa yang berputar. Tujuan akhir hidup kita adalah mencapai kesadaran murni, sehingga kita siap untuk kembali kepada pangkuan ilahi, atau seperti yang dibilang ke rumah Bapa atau ke surga, itu dengan hati yang tenang, tidak meninggalkan ketakutan, tidak meninggalkan kecemasan. Dengan hati yang bahagia, maka niscaya jiwanya tidak akan turun ke dalam tataran yang paling rendah di alam setelah kematian. Jadi tujuan hidup itu intinya adalah mencapai kesadaran murni. Dan kesadaran murni ini bisa dicapai dengan kesembuhan dari mental. Dan kalau sudah mencapai kesadaran murni, tanda-tandanya adalah hidup sejahtera, bahagia, lepas dari ketakutan. Apapun, bahkan sampai kematian, tidak akan ditakutinya. Karena memang tidak ada batasan antara kematian dan kehidupan, hanya beda dimensi fisik, material, dan non-material. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, tetap selalu dukung channel ini agar dapat berkembang. Salam selalu dari saya, dari Yogyakarta. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.